Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana lima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat lewatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi sama saya di sini. Kali ini saya akan sharing sedikit mengenai apa yang harus kita persiapkan menuju bulan Ramadan. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan berjumpa kembali dengan bulan yang oleh orang-orang beriman selalu ditunggu. Kenapa begitu? Kita bisa lihat kalau orang beriman mau datang bulan Ramadan, jawabannya begini: alhamdulillah ya, sebentar lagi udah Ramadan lagi. Bisa tarawih lagi, bisa tadarus lagi, dengan ini bisa sedekah, bisa dapat pahala yang banyak. Nah, itu orang-orang yang beriman begitu. Tapi kalau orang-orang yang kurang imannya atau malah nggak beriman, ditanya begitu datang bulan Ramadan, dia jawabnya udah Ramadan lagi aja. Yang dipikirin apa? Aduh, susah nih kita ya, nahan lapar, aus segala macam itu. Makanya bulan Ramadan itu ditunggu sama orang-orang yang beriman. Jadi jikalau bulan Rajab adalah bulan yang menanam, lalu Sya'ban itu memanen, maka bulan Ramadan adalah bulan menikmati hasil apa yang kita tanam, apa yang kita panen. Jadi kita mulai latihan dari mulai Rajab, lalu mulai latihan lagi Sya'ban, menikmati hasil kelezatan beribadahnya itu Ramadan. Jadi kalau bulan Rajab itu kita banyakin sedekah, banyakin berpuasa. Di bulan Sya'ban juga seperti itu, karena Rasulullah pun banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, kita udah gak kaget lagi, ya kan? Jadi apa yang kita persiapkan itu benar-benar begitu masuk bulan Ramadan, nah kita udah nikmat beribadahnya. Jadi kita kepingin ibadah kita tuh syahdu, gitu kan? Yang namanya sholat malam, ya kan? Semuanya berlipat ganda pahalanya. Sholat malam lah, puasa lah, sedekah lah, segala macam. Jadi bagaimana sih kita seharusnya mensikapi datangnya bulan Ramadan ini? Ya. Kalau kita dapat ilustrasikan, kalau kita mau menganalogikannya seperti ini, Pak. Ini Bapak nih di rumahnya nih mau kedatangan tamu. Tamunya tuh bukan tamu biasa, tamu istimewa. Jadi dapat surat nih dari protokoler istana. Pak, ini petinggi-petinggi kita ini mau nginep di tempat Bapak sebulan. Nah, kalau kita dapat kayak begitu, dapat kehormatan untuk diinepin rumah kita sebulan, apa yang kita harus lakukan? Ya Pak, apa kira-kira? Kita pastikan beresin rumah, terus udah gitu kita berlatih untuk melayani si tamu ini dengan baik, gitu kan. Senang kita didatengin sama tamu istimewa gitu. Nah, enggak hanya itu. Ketika kita sudah melayani dengan baik, kita sudah menyediakan tempat yang terbaik buat si tamu ini nggak tinggal diam. Kalau kita berbuat baik, misalnya kita nyuguhin dia makanan, dia akan
membalasnya lebih dari apa yang kita suguhin. Katakanlah misalnya begini, tiap kali kita ngomong baik, misalnya dikasih duit gitu, ya kan? Kita nyuguhin, dikasih lebih lagi, dikasih lebih lagi. Nah, kira-kira kita seneng nggak ketemu tamu yang kayak begitu? Seneng kan Pak ya? Jadi yang kita buat itu seperti biasa, tapi balasannya lebih. Nah itu tamu yang baik itu juga di akhir bulan dia ngomong begini. Di akhir dia nginep tempat kita dia ngomong gini, tahun depan saya akan datang lagi kemari. Kira-kira kita seneng nggak Pak? Pasti kita seneng. Kita akan persiapkan lebih baik lagi daripada yang sebulan dia menginap di tempat kita. Ya, tahun depan kita lebih lagi. Nah, jadi analoginya kayak gitu Pak. Kalau misalnya bulan Ramadan itu, kalau kita mensikapinya dengan penuh sukacita, ya, kalau kita melakukannya itu dengan terbaik, katakanlah tamu istimewa itu udah nginep selama sebulan dan kita mendapatkan faedahnya juga lebih banyak, kita pengen pasti tiap bulan tuh tamu datang terus gitu. Nah, jadi kayak gitu Pak, kira-kira analoginya seperti itu. Lalu apa saja yang harus disiapkan ketika Ramadan itu datang Pak? Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa menjelang kedatangan bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kamu syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Diwajibkan kamu berpuasa padanya. Pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Seton-seton dibelenggu, padanya juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang kebaikan pada malam tersebut, maka ia telah terhalang dari kebaikan tersebut. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Jadi Rasulullah aja mensikapi bulan Ramadan seperti itu. Karena di bulan Ramadan itu nggak cuma bulan, saya nggak sering bilang bulan puasa ya. Kenapa orang kalau bilang bulan Ramadan tuh banyak kegiatannya. Mau puasa, mau tadarus, mau itu sedekah segala macam. Tapi kalau bulan puasa yang kepatri sama kita cuma puasa doang, nahan lapar maus. Kan Rasulullah juga sering itu ada hadisnya. Nggak dapat apa-apa kita berpuasa kecuali cuma lapar maus doang gitu. Kenapa? Karena kita nggak menghayati Ramadan itu kudu gimana gitu lah. Karena di Ramadan itu bulan turunnya Quran, ada malam Lailatul Qadar. Apapun yang kita lakukan saat itu dibalas berlipat-lipat. Jadi kira-kira ada apa aja sih yang mesti disiapkan kalau kita, Rasulullah aja menggambarkan bahwasanya bulan Ramadan itu di ujungnya kan tadi dia bilang, barang siapa yang terhalang kebaikan pada malam tersebut, maka ia telah terhalang dari kebaikan tersebut. Nah itu jangan sampai kita lolos. Banyak di ulama-ulama yang sudah menyampaikan bagaimana ajaibnya atau hebatnya malam Lailatul Qadar. Sementara kita pengen tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Kalau kita kagak tahu, kita pantengin aja dari day one. Hari pertama kita puasa kita pantengin. Jangan lewat satu malam pun kita mau bertemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Insya Allah dapat Pak, ketemu Pak. Kan ada yang bilang begini, malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Sementara kita kadang mulai puasa aja ada yang beda, ya kan? Kita sering ngalamin begitu kan? Puasa aja yang beda. Nah, malam ganjilnya dia sama malam ganjilnya kita kadang beda. Makanya kalau misalnya yang aman bagaimana? Kita panteng dari awal. Gitu, kita panteng dari awal supaya kita dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu. Oke, ada beberapa poin yang harus disiapkan dalam menjelang bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah iman. Jadi Allah memanggil kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Itu panggilan sayang Allah kepada kita tuh. Yang dipanggil iman. Yang jawab ya iman juga. Ya. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepadamu berpuasa. Yang dipanggil siapa? Iman. Yang jawab iman juga. Gitu. Jadi kita memenuhi panggilan tersebut untuk melakukan Shaum Ramadan, maka iman kita harus mantap sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, caranya iman kita mantap bagaimana? Yang pertama adalah meluruskan niat, Pak. Jadi niat kita di bulan Ramadan tuh mau ngapain? Maaf Pak ya, kadang kan begini. Wah, saya pengen khatam sekian kali, khatam Quran setiap sekian kali dalam bulan Ramadan misalnya, minimal sekali. Bagus. Cuman kalau kita niatnya kagak lempeng, dibilang pengen ada sedikit sebetik dari hati kita yang supaya orang tahu kita tuh baca Qurannya bagus. Nah, itu kan menceng, Pak. Imannya kagak lempeng. Tujuannya kagak ini lurus gitu. Jadi semua ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan kita lempengin niatnya. Misalnya saya mau sedekah nih yang banyak gitu. Sementara di Quran sendiri dijelaskan bahwasanya memberikan infak dengan sembunyi dan terang-terangan. Sembunyi terang-terangan itu bagus, sembunyi lebih baik lagi, kan begitu ya Pak? Ya kan? Jadi kita niatnya apa? Kita niatnya pengen si tamu ini, si Ramadan ini, Allah Maha ngelihat apa yang kita kerjain gitu. Kita pengen dapat konten atau nilai yang terbaik. Sehingga begitu habis Ramadan rapot kita bagus semua. Gitu. Jadi niat yang kuat tentunya akan membuat kita selalu tegar dan tetap bertahan dalam tiap cobaan dalam bulan suci Ramadan ini. Niat itu nggak hanya diucapkan dan diyakini dalam hati saja, namun kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah kita niatkan sebelumnya. Jadi gini Pak, mau bulan Ramadan nih, seminggu lagi kita niat nih, puasa kita mesti puasa yang terbaik, sholat kita mesti sholat yang terbaik. Ya kan, udah gitu sedekah kita mesti sedekah yang terbaik, baca Quran pun harus yang terbaik, waktunya semua diatur. Kapan saya harus baca Quran, misalnya habis sholat, ya kan, terus lagi rehat misalnya, yang tadinya cuman bengang-bengong atau misalnya santai main HP, sekarang kita robah jadi tadabbur Al-Quran, luar biasa Pak. Nah itu yang pertama, kita luruskan niat. Sebagai apa? Sebagai jawaban ketika kita dipanggil iman kita yang jawab. Yang kedua adalah kesehatan Pak. Sebagaimana kita tahu bahwasanya puasa itu menahan lapar dan haus dari mulai subuh sampai maghrib. Dan menahan segala macam yang urusannya sama emosi. Ya kan? Nah, Rasulullah SAW bersabda, pergunakan kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi, kalau kesehatan kita tidak baik, terganggu, maka ibadah kita ikut keganggu juga. Jadi sejatinya di bulan Ramadan itu tuh kalau saya melihatnya kita cuma geser waktu makan doang Pak. Kalau kita misalnya habis ta'lim nih pagi-pagi ada makanan, ada gorengan, ada segala macam, itu kita tarik lebih awal, jadiin sahur, ya kan? Terus udah gitu yang tadinya kita makan siang, ada juga makan sore atau makan malam, makan siang kita skip. Jadi tinggal cuma makan pagi, makan malam. Dengan demikian perut kita yang selama 11 bulan itu kita pakai terus, kita istirahatin. Khususnya bagi orang-orang yang belum melaksanakan saum-saum sunnah. Ya, kalau orang yang suka saum-saum sunnah itu perutnya udah kelatih Pak. Gitu. Nah biasanya kita orang-orang yang jarang saum sunnah, begitu masuk bulan Ramadan itu seminggu pertama badannya pasti kagak enak. Kenapa? Pertama itu ada yang namanya detoksifikasi.
Jadi selama 11 bulan kita pakai terus mulai hari ini bulan puasa kita coba harus istirahatin. Tapi ini kita kan kadang begini, wah kagak ketemu lagi makanan nih nyampe maghrib, wah sahurnya kuat gitu makannya gitu. Akhirnya sama aja, tuh yang harusnya istirahat lambung, usus dan segala macamnya jadi kurang istirahatnya. Nah, seminggu pertama kita puasa, pertama kita merubah jam tidur kita. Jam tidur kita yang misalnya biasanya bangun jam 4, jam setengah 5, kita harus bangun pagian lagi. Tapi bagi orang-orang yang suka qiyamul lail, udah nggak kaget lagi, udah kayak hari biasa aja. Nah, itu pentingnya kita qiyamul lail tiap hari, Pak. Karena apa? Begitu masuk bulan Ramadan, badan kita udah ngepasin gitu, ya. Jadi ketika kita menuju ke Ramadan ini bakal puasa, ya, bakal orang kan gini, kalau berpikir bulan puasa itu puasa nggak dapat asupan, lemes, ya kan? Akhirnya apa? Begitu dia puasa, dia duduk-duduk, dia tidur-tiduran gitu. Bahkan ada yang bilang tidurnya orang puasa itu bagus gitu ya. Sebenarnya ketika kita lagi puasa, kita olahraga sekalipun itu yang diambil sisa-sisa yang di badan kita. Kayak saya nih gemuk nih. Ya kan lemak-lemak yang nantinya bakal jadi toksik, bakal jadi gula, bakal jadi apa, itu keambil semua. Pas kita lagi puasa malah kita semangat gitu. Karena apa? Di zaman Rasulullah lagi puasa kan perang. Bener gak sih? Ya kan? Itu kayak apa gitu? Nggak putus puasa, nggak putus sholat, nggak putus sedekah, perang jalan terus gitu. Nah itu mensiratkan bahwasanya kita puasa kagak boleh lemas-lemas begitu, bukannya umatnya Muhammad begitu, ya kan? Muhammad mah santai aja biar dia kagak makan juga, ya kan? Biar dia lagi puasa juga, seperti itu. Nah, dan lagi kita harus melatih apa yang namanya melatih anger management. Itu lagi. Ada lagi, kita kan sering tuh apa-apa tuh marah gitu ya. Misalnya nggak boleh kesenggol dikit gitu. Nah itu selama bulan Ramadan kita bakal harus nahan itu. Makanya kita harus siapin karena tidak hanya fisik tapi mental juga, Pak. Ya kan? Bahkan kalau misalnya kita lagi puasa, ada orang yang ngejek ribut, kita bilang, saya lagi puasa. Ya gitu Pak ya. Nah, disini begitu. Jadi yang perlu kita siapkan adalah kesehatan. Pertama, sahur itu ada kebaikan di dalamnya. Ada berkah di dalamnya. Jadi jangan nggak sahur. Ya kan? Buka juga jangan pol-polan. Biasanya kalau kita seharian puasa, begitu buka, kena teh manis saja mengkorma udah lumayan anteng, ya. Nah itu melatih badan kita. Badan kita itu begitu dibuat sedemikian rupa kayak gitu, Pak, dia akan beradaptasi. Dia ngambil tuh cadangan-cadangan yang berlebih di badan kita. Oke. Apalagi yang harus kita siapkan selain iman, niat, terus kesehatan? Yang ketiga adalah ilmu. Untuk melakukan ibadah tentunya harus berilmu dulu, begitu ya Pak? Nah, ya kan? Jangan ibadah nggak pakai ilmu. Terus jangan berilmu tapi kagak ibadah, gitu kan? Harus komplit gitu. Karena begitu ibadah tanpa ilmu biasanya agak-agak ngaco. Ya. Nah, jadi apa sih yang mau kita lakukan selama bulan Ramadan? Selain puasa, puasanya yang kayak gimana? Kita cari ilmunya. Terus mau tadarus, bacaan kita udah benar belum? Nah kita pelajarin sekarang. Jadi kita benar-benar menyambut Ramadan itu kayak sesuatu yang wah gitu. Jadi begitu kita baca Qur'annya bagus, latihan sekarang, ya kan? Yang mana kita masih terbata-bata jadi lancar. Nah jadi begitu masuk bulan Ramadan udah lancar, udah enak.
terus mempelajari fikih-fikih tentang saum, ya kan? Terus ngapain sih kita harus belajar fikih tentang puasa, ya kan? Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana cara berpuasa yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, Pak I, besok kalau misalnya ini Pak I, fikih tentang puasa nih, dibahas lagi, ya Pak ya. Nah, mesen saya nih Pak. Jadi kita kan kadang puasa kan gitu, ya kan? Di mana puasa itu harus ada niat, ya kan? Harus ada mau buka juga harus ada niatnya juga. Terus selama item-item bulan Ramadan ini apa sih gitu. Fikih-fikihnya kan banyak tuh Pak. Mangga ntar disampaikan ya, insyaallah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, maka Allah mudahkan pendalaman dalam menuntut ilmu agamanya. Itu udah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan ilmu kita dalam beribadah. Ada lagi ilmu tentang sedekah, ilmu tentang infak. Di Quran tuh banyak Pak. Urutan infak tuh banyak. Kayak di surat 2 ayat 215, kemana aja, ya kan? Terus udah gitu, kalau misalnya item infak yang harus dikasihkan tuh yang kayak gimana? Itu ada di surat Al-Baqarah juga. Ya, ayatnya saya lupa tuh, sekitar di 262 ke atas lah. Jadi kalau berinfak tuh bagaimana? Harus dikasih yang terbaik, ya kan? Kalau di Quran tuh jangan kamu kasih yang jelek, yang kamu melihat aja kamu nggak pengen gitu loh. Nah, kasih yang terbaik, kasih yang banyak, ya kan? Itu. Terus ada urutannya. Yang pertama orang tua, kedua kerabat, baru fakir dan miskin, Ibnu Sabil. Jadi jangan terbalik Pak ya. Urutannya jangan terbalik tuh. Pahamin tuh Pak di surat 2 ayat 215. Nah, selain niat atau iman, kesehatan, ilmu, yang keempat apa? Kita harus siapkan peralatan. Dalam bulan suci Ramadan pasti kita memerlukan beberapa alat untuk menunjang kita melaksanakan ibadah. Misalnya pakaian sholat untuk sholat taraweh, terus sejadahnya, ya kan, sholat, terus Al-Quran yang sering kita baca, ya kan. Kalau Al-Quran kalau bagus, kalau misalnya kita punya Al-Quran yang bagus ya, yang ada terjemahannya. Terus kita juga siapkan program-program khatam Quran misalnya, ya kan. Ada remindernya misalnya di handphone gitu. Kita harus mau khatam Quran nih 30 juz dalam 30 hari, bagaimana caranya gitu kan. Nah, di breakdown tuh per sholat misalnya, habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat itu. Jadi kita persiapkan dari mulai Qurannya, dari mulai pakaiannya, dari mulai aplikasinya mungkin sekarang, ya kan. Terus kita beresin rumah kita, tempat ibadah kita. Jangan sampai rumah kita itu yang kita pakai ibadah kotor, maupun tempat maupun alatnya. Kenapa? Karena jika ada di rumah kita tempat khusus untuk kita sholat, malaikat sering mampir ke situ, Pak. Jadi malaikat itu senang sama tempat yang bersih, sama tempat khusus beribadah. Dia akan nongkrong di situ, dia akan catat tuh, ngapain aja di situ. Mau kita sholat, mau kita baca Quran di situ. Ya, terus kita dapat doa-doanya malaikat. Malaikat senang sama rumah yang di dalamnya orang sering baca Quran. Malaikat senang sama rumah yang di dalamnya itu orang nyari ilmu. Gitu. Jadi dapat nih ilmu dari masjid gitu, kita buka lagi di rumah. Nah itu kan perlu peralatan ya, dan perlu istilahnya kesungguhan dalam itu, dalam menjalankan itu. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi Al-Mu'minun ayat 1-2 ya. Kekhusyukan dalam ibadah akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah bersabda, jika
kita menunaikan sholat 5 waktu yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wudhu yang sempurna, tepat waktu, penuh khusyuk, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang tidak melakukan hal itu, dia tidak termasuk dari janjinya Allah. Jika Allah menghendaki ampunan, maka Allah mengampuni, dan jika Allah menghendaki siksaan, maka Allah akan menyiksanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi jelas ibadah harus kita persiapkan, baik itu peralatan maupun mental kita juga. Nah, udahlah iman, niat, kesehatan, ilmu, peralatan. Yang kelima adalah apa yang kita siapkan? Yang kelima adalah dana. PT kalau orang Padang bilang. Dana. Jadi gini, Rasulullah SAW dari riwayat Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan sikap kedermawanannya makin bertambah pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya untuk mengajarkannya Al-Quran, dan biasanya Jibril mendatanginya setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajari Al-Quran. Sungguh keadaan Jibril sangat dermawan pada kebaikan melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bicara tentang dana, pasti ada hal yang mutlak harus kita persiapkan. Kenapa? Kita pakai buat beli, misalnya makan sahur, makanan buka, kita beli madu, kita beli kurma, ya kan? Beli buah-buahan yang terbaik. Itu pasti perlu dana. Juga kita butuhkan dana untuk apa? Untuk sedekah. Kita kan mau pol-polan sedekah nih ceritanya. Mau pol-polan infak, untuk bayar zakat, untuk ngasih THR orang yang tersayang. Misalnya staf belakang kita di rumah gitu ya. Kalau ada pembantu apa segala macam, kita pasti siapkan untuk itu. Yang terakhir juga untuk biaya mudik bagi orang-orang yang pulang kampung, untuk apa? Untuk silaturahim. Semua butuh dana. Jadi yang harus kita siapkan juga selain tadi dari diri kita, yaitu dana. Untuk apa? Kita mau bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik. Jadi ibaratnya kalau mau sedekah yang paling bagus. Gitu ya. Yang keenam, melunasi hutang puasa tahun lalu. Misalnya ada bapak-bapak yang punya utang puasa, mungkin ada halangan sakit atau dan lain hal ya, itu kita harus ganti. Memang kan di dalam Quran dijelaskan ada yang namanya fidyah. Nah, tapi kalau kita misalnya sakit lalu kita sembuh, kita harus ganti itu, Pak, puasa kita. Ya, jadi nggak cuman bayar fidyah aja. Jadi kalau bayar fidyah itu, kalau memang dia sakitnya permanen ya Pak ya, permanen, nah itu udah selesai, nggak ada kewajiban lagi untuk ganti. Tapi kalau dia katakanlah misalnya lagi bulan puasa, dia lagi bulan Ramadan, dia habis operasi misalnya, harus rehat, nggak boleh puasa dulu. Nah itu begitu bulan lainnya udah sehat kembali, dia harus bayar, walaupun dia udah bayar fidyah. Kenapa? Kita bayar fidyah, takut kita kagak ada umur, Pak. Ya nggak? Begitu ada setiap puasa yang kita tinggalin, sehari, 2 hari kita bayar fidyah. Tapi di luar dari bulan Ramadan kita harus ganti itu puasa itu. Jadi ada mekanismenya untuk bayar utang bulan puasa. Ini kita masih ada 1 minggu lagi. Bagi bapak-bapak yang masih ada utang puasa, monggo dilunasin, supaya masuk bulan puasa skor kita 0-0 gitu ya. Yang terakhir adalah banyak berbuat baik. Jadi nggak ada manusia yang sempurna, tapi di bulan yang penuh berkah ini kita bisa memulai banyak perbuatan baik terhadap sesama dan meninggalkan kebiasaan buruk, agar di bulan Ramadan ini dan seterusnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita melihat bulan Ramadan ini sebagai kawah candra di muka kita untuk bersikap atau berlatih menjadi orang yang lebih baik, kan di Quran kan dijelaskan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi ada orang lain yang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Nah, kita latihan tuh di bulan Ramadan. Ya.
Terus agar menjadi pribadi yang baik, maka kita harus buka hati untuk memaafkan kesalahan orang. Nah, ini yang lebih sulit. Menahan emosi banyak menyenangkan hati orang yang akhirnya kembali ke kita juga. Ingat, perbuatan baik atau amal baik di bulan Ramadan gak sama dengan bulan lain. Value-nya lebih banyak dan berlipat saat bulan Ramadan. Jadi berlatihlah kita berbuat baik menuju bulan Ramadan ini, supaya di bulan Ramadan itu kita udah biasa, udah aman gitu. Kira-kira gitu Pak. Jadi yang paling susah kan membuka hati untuk memaafkan kesalahan orang sebelum masuk bulan Ramadan gitu. Ya kan? Itu merupakan suatu yang gampang diucapin tapi sulit untuk dilakukan dengan hati. Menahan emosi juga begitu. Bahkan di Ali Imran ayat 133 134 itu dijelaskan, disediakan surga yang seluas langit dan bumi buat orang-orang yang pertama sedekah ya Pak Luli ya. Nah, sedekah sembunyi terang-terangan, masalah. Terus orang yang bisa menahan amarah, emosi, dan memaafkan orang lain. Itu 3 item itu sebenarnya gampang diucapin tuh, susah dilakukan. Ya. Nah, kita punya guidance atau Al-Quran itu kan petunjuk hidup kita, guidebooknya kita. Dia tuh ngasih kita jelas supaya apa? Anda kalau mau dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya kan? Ini aja yang kita kerjain gitu. Ya kan? Ada itu infak, ada itu memaafkan kesalahan orang, ya kan? Itu nahan emosi, nahan marah. Nah itu latihannya di sebelum bulan Ramadan nih, supaya apa? Pas bulan Ramadan kita lebih baik gitu. Udah nggak kaget lagi, maksudnya seperti itu. Ya, jadi ada 7 item yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah iman, karena yang dipanggil adalah iman. Yang kedua kesehatan. Yang ketiga itu ilmu. Yang keempat itu peralatan. Yang kelima dana. Yang keenam pelunasi hutang puasa tahun lalu. Dan yang ketujuh adalah kita banyak berbuat baik. Kira-kira itu aja Pak yang bisa saya sampaikan sebagai reminder atau mengingatkan bahwasanya menuju bulan Ramadan itu kan ada hype-nya gitu, ada euforianya gitu. Coba deh kita lihat di TV. Iklannya udah iklan Ramadan semua, Pak. Padahal belum masuk bulan Ramadan. Nah, iklan sirup, iklan segala macam. Semua udah iklannya iklan Ramadan semua gitu. Dan lebih serunya lagi Bapak. Televisi itu kalau kita lihat bulan Ramadan berubah, Pak. Pakaiannya berubah, ya. Ngomongannya, cacarannya berubah, ya kan. Bungkusannya berubah walaupun dalamnya itu tetap sama, gitu. Itu ya. Jadi kita harus mensikapi itu dengan sikap yang terbaik. Boleh jadi begitu bulan Ramadan yang namanya penyiar berita pakai jilbab Pak, ya, pakai baju koko misalnya, nggak salah, nggak benar. Cuman kenapa bulan Ramadan aja gitu? Kan pakaian-pakaian terbaik itu kan harusnya dipakai tiap hari. Kira-kira begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, monggo silakan. Silakan Pak, masih ada waktu kira-kira berapa tuh? 15 menit lagi, 10 menit lagi ya? 10 menit lagi. Ya, mangga. Iya. Buka Pak, biar rame. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan itu bulan obral. Obral, ya. Bulan obral dari Allah. Jadi kalau
kita melaksanakan 1 poin, Allah memberikan 10 poin, ya kan? Sama kayak kalau kita ke matahari atau mana, kalau ada bulan obral, biasanya kan udah harga sekian, get one by one kan gitu. Jadi Allah udah gitu. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan obral dari Allah, misalnya kemudian pahala. Jadi kita kalau biasa kalau di matahari aja keluar obral itu datang. Iya. Enggak kan, beli. Nah sekarang Allah memberikan obral, ya kita beli dulu lah kita supaya kita mendapat pahala dari Allah yang lebih banyak lagi. Betul. Terus yang kedua, berkaitan dengan pelaksanaan puasa itu sendiri. Tadi Pak sudah jelaskan bahwa puasa harus kita tahan emosi, tahan ini, kita perbanyak ini. Itu bisa ditambahkan juga bahwa di saat kita melaksanakan bulan puasa, kita juga akan merasakan bagaimana susahnya orang yang tidak punya untuk makan. Betul. Nah di dalam bulan puasa itu kita merasakan, oh kalau orang lapar begini rasanya. Oh orang nggak punya, oh begini rasanya. Kalau kita masuk untuk puasa sudah disiapin. Ada bukanya. Ada yang buat ini untuk makan. Tapi kalau orang susah, jangankan buat persiapan untuk dirinya saat itu aja enggak. Jadi kita harus mempertebal keimanan kita dengan kesabaran merasakan kesusahan orang. Jadi sehingga dengan kita merasakan kesusahan orang, kita bisa sedekah, kita berinfak, itu untuk itu. Terus yang ketiga berkaitan tadi menahan emosi. Nah seperti saya itu bulan puasa ini betul-betul pelajaran yang sangat berat. Menahan emosi. Saya termasuk subuh pendek. Subuh pendek gitu loh. Boleh langsung merondak-rondak gitu. Subuh pendek. Ya dengan bulan puasa ini ya tadi meredam bagaimana subuh pendek ini bisa bangkit dan itu. Betul. Itu sehingga disinilah ya kalau untuk lapar dan lain-lain itu jadi masalah. Tapi kalau subuh pendek ini susah begini. Gampang kesulut Pak ya. Langsung kalau itu subuh pendek dan hindarilah subuh pendek itu. Jadi kadang-kadang kalau subuh pendek itu jalankan sama orang lain. Sama bini sama itu suka gitu. Nah, itu dikurangin tuh Pak bulan Ramadan. Subuh pendek gitu. Subuh pendek itu mau puasa, tentu kesiangan ngamuk lagi. Itulah subuh pendek itu di bulan puasa ini suatu tantangan buat saya bagaimana saya tuh menghilangkan subuh pendek. Jadi banyaklah hal-hal yang kita perlu perbaiki, kita perlu rekrut lagi di pasar mental kita. Banyak hal gitu. Jadi mungkin itu Pak, yang subuh pendek itu yang berat. Anger management yang tadi saya bilang. Jadi kalau yang lain-lainnya insya Allah kalau misalnya makan, tapi subuh pendek ini berat. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan karena mengatur diri saya. Kedua dan terakhir, berani minta maaf. Nah, itu. Banyak kan orang kan enggak, udah tahu salah dia berkali mau tahu. Ya kan? Wah, pokoknya gue begini, pokoknya ini. Nah, itulah saya meredam dari subuh pendek ini, saya berani minta maaf pada Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi sehingga tadinya pendek, karena saya berani minta maaf, seperti kayak diguyur hujan. Sumbunya jadi panjang lagi. Baik. Masya Allah Pak Tatang. Ya, alhamdulillah ya kita dapat masukan banyak dari Pak Tatang. Tadi ada 4 poin ya. Pertama apa tadi Pak? Pertama, lupa ya. Jadi gini, memang dipersiapkan menuju bulan Ramadan itu hal yang harus kita lakukan sebenarnya Pak, supaya kita nggak kaget. Yang kedua, kalau kita tahu kita bulan Ramadan itu bulan obral pahala, 1 dibalas banyak, masa kita mau lewatin sih? Jangan dong.
kapan lagi ada yang begini gitu. Maka bagi orang-orang yang beriman, begitu mau selesai bulan Ramadan dia merasa kehilangan. Aduh, kalau bisa tiap bulan mau bulan obral dah, ya kan? Kita butuh. Umatnya Rasulullah itu sebenarnya ngiri sama umatnya Nabi Musa, ya kan? Umat-umatnya Nabi terdahulu yang umurnya 900 tahun, 400 tahun. Tapi istimewanya umatnya Rasulullah SAW itu adalah kita punya toolsnya untuk nyamain, ya, untuk nyamain ibadahnya orang-orang yang umurnya panjang sampai ratusan tahun, ya kan? Ada malam Lailatul Qadar, ya kan? Ada puasa-puasa sunnah atau apa yang menghapuskan dosa setahun, dosa yang akan datang, kayak gitu, Pak. Jadi kalau kita sadar kalau itu bulan obral, wah luar biasa, jangan dilewatin, ya. Terus tadi menahan amarah, Pak. Kenapa iblis tempatnya itu di neraka gitu, ya kan? Dia nggak bisa jaga emosi dia itu. Dia merasa lebih baik daripada Adam, ya kan? Pernah kita dengar bahwasanya sebenarnya iblis pernah ngomong sama Nabi Musa, gue pengen dah masuk surga dah, nggak pengen gue jadi ini. Ya boleh aja, asal lo mau sujud aja kan. Nabi Adam kan begitu ceritanya tuh begitu. Dia nggak mau. Kenapa? Ya karena itu tadi, emosinya, istilahnya pride dia tuh di atas kan lebih tinggi gitu. Padahal kan yang namanya kesombongan itu bukan punyanya manusia, ya Allah. Yang boleh sombong mana Allah doang gitu maksudnya. Tentang meminta maaf, begini Pak, emang kalau kita urusannya sama manusia kudu selesai dulu sama manusia, Pak. Jangan kita bisikin salah sama Pak Yul, misalnya minta maaf sama Allah gitu. Kalau Pak Yul belum maafin kan susah. Nah, butuhnya silaturahim itu, Pak. Terus tadi ada merasakan bagaimana lapar itu kagak enak. Saya pernah, Pak, satu saat badan saya kayak mau meriang, Pak. Mau meriang, ngedek-dek gitu, Pak. Wah, kok kayak begini nih gitu kan. Ternyata itu kalau di kedokteran namanya hipoglikemi, Pak. Kurang makan. Begitu saya habis kerja ingat, wah gue belum sarapan. Begitu kena teh manis, anteng lagi badan kita gitu. Orang lapar tuh kayak gitu, kagak dosa, Pak. Man nggak enak. Fakir itu orang yang nggak punya itu nggak dosa, man nggak enak buat dilaksanain, dijalanin gitu. Nah kita dengan kita merasakan lapar dan haus, kita tahu perasaan dia kayak gimana, timbul apa yang dinamakan empati. Empati itu begitu caranya. Tunggu sampai lu merasakan apa yang gue rasakan, kata orang fakir begitu. Begitu kita pernah merasakan jadi orang nggak punya, orang yang susah makan, gitu. Itu kita timbul empatinya. Gue kalau udah bisa punya makanan lebih, gue nggak boleh ini, gue harus bagi-bagiin, kayak gitu. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana mensikapi rasa lapar itu. Supaya apa? Lu tahu lapar itu kagak enak. Jadi begitu ada kelebihan rezeki, kita kasih keluar. Nih, gue mau ngelegain kelaparan lu nih. Gitu. Nah itu, kalau kita bisa menjalankan itu, alhamdulillah, insyaallah. Ya, mengenai anger management itu memang beberapa tips ada, Pak. Pertama, khususnya kalau marah ke bini ya, dia itu partner kita waktu kita senang, waktu kita susah. Karena kalau dia partner kita waktu kita senang doang, giliran kita susah, dikabur, Pak. Istri Bapak kan masih ada ketika Bapak susah. Itu partner. Banyak beberapa nasihat saya pernah dengar, kalau melihat istri lagi ngomel-ngomel,
ingat aja kebaikannya, katanya gitu. Dulu dia itu ngelayanin kita, ngelayanin anak kita, yang Bapak sendiri pernah ngalamin deh, begitu kita lahir anak pertama, ya kan? Kuatan mana bini kita sama kita ngelayanin tuh anak, kuatan bini kita. Ya kan? Makanya ada sindrom baby blue dan segala macam, supaya apa? Supaya kita tuh paham. Jadi bini yang ngelahirin nyusuin tuh kagak enak gitu loh. Tidur kurang, apa kurang gitu. Nah, ketika kita mengambil 1-2 waktu untuk menggantikan dia, gantiin popok, gantiin apa, itu udah merupakan istilahnya kalau di orang di gurun tuh dikasih air minum gitu loh. Ya, buat istri kita. Jadi ketika kita mau marah ke bini kita, ingat aja, lagi kita terpuruk, dia nggak lari dari kita gitu. Nah, bini yang baik kan begitu Pak. Kalau kagak baik mau dicabut kapan tahu, ya nggak? Jadi kayak gitu Pak. Nah, terus saya sedikit mensoroti ada adat istiadat kita. Kalau mau yang namanya bulan puasa itu silaturahim, ama yang hidup, ama yang udah wafat. Ya, jadi kita lihat nih di minggu-minggu ini Pak Yul, katanya Pak Yul mau ke Tanah Kusir ya. Ya, kita lihat tuh banyak orang-orang yang bersilaturahim ke keluarganya yang udah wafat. Jadi kita sikapinya adalah sikap melihat dia bersilaturahim Pak. Jangan dipikirin yang lain-lain dah. Ya. Ada orang, ada adat yang menyatakan bahwasanya kita nggak cukup minta maaf sama yang hidup, minta maaf sama yang mati. Padahal kan nggak tahu denger apa kagak. Ya. Yang penting kita doa. Karena apa? Ada 3 hal yang nggak terputus. Yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Ya kan? Anak itu bisa anak langsung, anak apa namanya, anak angkat lah, yang pernah dibiayai, yang pernah diurus segala macam. Jadi kita orang tua juga begitu, kita ada orang tua kandung, orang tua, orang yang dituakan mungkin nggak segala macam. Jadi saya kemarin dengar ada Pak Yul silaturahim sampai ke Bogor. Kenapa? Dia mau nyambung silaturahim maaf-maafan sebelum puasa, ya Pak. Itu oke tuh menurut saya, ya kan? Selama dia start dari rumah sampai ke Bogor, kalau niatin silaturahim, bismillah, hitungannya apa Pak? Ibadah, ya kan? Kita sikapi seperti itu. Jadi kita kalau bisa sebelum bulan puasa ke keluarga dekat maupun keluarga jauh, mohon maaf, minta maaf kalau kita punya salah, kita nggak punya salah juga minta maaf juga deh. Ya mana tahu ada yang sadar sama nggak sadar. Kedua, memaafkan orang. Itu yang paling susah. Apalagi udah memaafkan orang, orang punya utang sama kita. Gimana cari maafin? Kan gitu ya. Tapi itu adalah hal yang harus kita lewatin. Kira-kira itu aja Pak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.